Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak saha Ibu jamaah pengawasan Masjid Ta'lim Ibadur Rahman ingkang berbahagia. Terus bahagia, Bu? Alhamdulillah. Bahagia. Alhamdulillah. Para sesepuh bini sepuh ingkang tansah kawula taklimi, wabil khusus panjenenganipun Bapak Haji Hamam beserta keluarga besar beliau yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan, yuswa ingkang panjang dan penuh dengan keberkahan, Allahumma amin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan juga nikmatnya. Di antara nikmat yang Allah berikan, yang Allah langgengkan untuk kita semuanya sampai hari ini adalah nikmat umur, nikmat waktu. Terkhusus kula panjenengan sami wekdal punika sampun dumugi akhir wulan Dzulqa'dah. Sabar Bu, sabar nggih. Tanggal pinten Bu, Bapak Ibu, tanggal pinten Dzulqa'dah niki? Hah? 28 atau 27? 28 atau 27 nggih. Nek kula ngene, kula terbiasa ningali tanggalan sing aplikasi ning Abu Dhabi nggih, Kementerian Agama Abu Dhabi menika tanggal 27, Pak. Antah 27 napa 28 intinipun kalau Muhammadiyah menika 10 Dzulhijjah menika bertepatan dengan tanggal 6 Juni dinten Jumat. Jumat apa nih, Bu? Pon wakil atau? Jumat wakil. Jumat wakil. Oh, gak bener apel pasaran. Berarti tanggal satunya berarti buatan kentu tanggal hari Rabu. Hari Rabu bertepatan dengan tanggal 28 Mei. Leres nggih. Muhammadiyah nggih. Adapun pemerintah mangkih tesih nenggo masih menunggu kapan tanggal 1 Dzulhijjahnya. Nek mboten kentu inpunipun nanti tanggal 29 Dzulqa'dah atau hari Selasa sak mangke baru akan dilaksanakan napa niki ru'yatul hilal. Begitu juga di Saudi dan lain sebagainya. Terlepas dari perbedaan punika, karena infonipun nggih enten potensi perbedaan antara hasil hisab dengan hasil ru'yat. Nanti beda lagi juga ya, ada 3 ya. 1 hisab jelas tanggal 6 Juni 10 Dzulhijjah. Yang kedua ru'yat nanti hasilnya malam Rabu ya. Yang ketiga menurut Saudi ya. Karena Saudi makanya juga mengadakan ru'yat piyambak. Kita tidak mempermasalahkan munderek pundi, semuanya insyaallah baik enten landasanipun. Kula panjenengan sami tinggal mengikuti insyaallah ya, insyaallah dalam kebaikan dan dalam kebenaran. Rokok nggawe kalender dhewe di tanggalan dhewe mboten Bapak Ibu. Nggih. Karena kita semuanya sudah berada di penghujung bulan Dzulqa'dah, berarti sebentar lagi akan masuk bulan Dzulhijjah. Maka tema pengaosan wonten ing enjing punika nggih punika hidup berkah di bulan Dzulhijjah. Kenapa kita hidup berkah di bulan Dzulhijjah? Apa artinya berkah? Berkah punika ziyadatul khairi 'alal khair. Berkah punika kebaikan yang terus bertambah, kebaikan di atas kebaikan. Itu artinya berkah. Nyuwun ngapunten Bapak Ibu. Hidup niku baik napa mboten? Baik. Harta baik napa mboten? Baik. Kalau harta itu berkah, berarti dengan hartanya orang akan bertambah
kebaikannya. Tiang menika nggadai harta tapi tidak lupa akan kewajiban-kewajibannya, insya Allah berarti hartanya barokah. Umur menika baik. Orang kalau punya umur panjang kemudian semakin bertambah umurnya, semakin panjang umurnya, semakin baik amalannya, berarti umurnya barokah. Itu artosipun berkah. Berkah menika sangat penting dalam hidup dan kehidupan kita. Berkah menika sangat penting dalam hidup dan kehidupan kita. Kenapa? Dengan berkah itu dapat mengubah sesuatu yang kecil menjadi besar. Dengan berkah dapat mengubah sesuatu yang sederhana terasa istimewa. Maka ada orang menika yang terkadang barangkali hidupnya pas-pasan. Hidupnya apa Bapak Ibu? Pas-pasan. Pas arep tuku mobil, pas duit. Pas arep umroh, pas duit. Pas-pasan. Jenenge sing ndonga ki rasa sing akeh-akeh Bu. Urip sing pas-pasan ngoten lho Bu. Pas arep tindak haji, di duit ngoten lho. Pas arep healing, di duit ngoten lho. Wis pas-pasan. Wis mboten pas-pasan. Wis hidup tuh yang penting cukup. Yang enggak harus banyak, yang penting cukup. Cukup beli mobil, cukup beli rumah, cukup umroh dan lain sebagainya. Cukup Bapak. Ada orang yang barangkali hidupnya pas-pasan. Hidupnya biasa-biasa kemauan, artosipun sederhana, yang dia miliki semuanya serba sederhana, tapi ternyata dia bisa bahagia. Di sisi yang sama, di saat yang lain ada orang yang barangkali secara finansial menika, secara materi semuanya serba mewah, yang dia miliki napa kemauan serba mewah, tapi ternyata orang tersebut tidak bahagia. Bahkan barangkali tidurnya kemauan tidak senyenyak orang yang hidupnya sederhana. Kenapa? Barangkali orang yang serba sederhana wau pikantuk barokah, sementara orang yang serba ada punika barangkali tidak barokah. Kula nika nembe kertas nggih, baru kapan menika nembe kertas. Baca di napa nika, lihat postingan di Instagram napa-napa ngoten niku. Nek boten klentu teng Magelang menika enten hotel yang itu merupakan hotel, salah satu hotel termahal. Ya, termahal. Satu malamnya sampai 20 sampai 30 juta. Enten nate teng Bu, nggih. 20 sampai 30 juta teng Borobudur, di daerah Borobudur. Aman Jiwa. Apa Pak? Aman Jiwa lah nggih, Aman Jiwa. Nate mriki kata Pak? Lewat. Aman Jiwa. Ya Aman Jiwa. Dia boten itu pemain bola niku sinten ngoten? David Beckham napa Ronaldo kentene nate nginep mriki ngoten. Nah, waktu saya baca menika itu enten komentar netizen ingkang rada unik, rada ternyata masuk akal ngoten. Kan pada tanya, bedane napa ta? Antara yang 30 juta dengan yang 1 juta per malam kan ngoten nggih. Atau mungkin barangkali kalau kalau penginapan biasa ya barangkali 100.000 napa 200.000 gitu. Lah bedane napa? Tentu memang secara fasilitas benefit juga jauh berbeda. Ning enten komentar netizen ini saya ngeten iki nggih. Mau tidur di hotel yang harganya 30 juta utawi di tidur ya di penginapan yang harganya 100.000, kene pas merem ya mereme padha ngoten. Nek pas merem ngoten iki, pas turu ngoten ya insyaallah padha. Pas bangun menika barangkali sing turune di atas tikar dengan yang di atas kasur tebelnya 5 meter lho. Kuwi sing tangi gampang sing nggo tikar aku. Gampang ngene nggo kasur menika tangine rada ala mani-mani kok. Ora tangi-tangi. Wis intinipun Bapak Ibu, berkah menika penting karena saged merubah sesuatu yang sederhana terasa istimewa. Saged merubah sesuatu yang kecil tapi menjadi besar, saged merubah yang sedikit menjadi banyak. Nah, kaitanipun dengan bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah menika bulan ingkang penuh dengan keberkahan, yang keberkahannya tidak kalah dengan bulan Ramadan, okay? Dengan bulan Ramadan. Nah, mangke amalannya apa saja? Insya Allah kita sampaikan. Okay?
Tadi kita sampaikan di awal bahwa berkah punika sesuatu yang kecil kalau secara waktu, berarti sesuatu yang pendek waktunya, tetapi hasilnya sangat besar. Berkah kalau ada pada waktu punika, waktu yang kita miliki sedikit, tapi hasilnya banyak. Kaitannya pun dengan bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah punika salah satu bulan yang sangat besar keberkahannya. Bahkan saking besarnya menika mengalai, menurut sebagian ulama mengalai keberkahan bulan Ramadan. Akan tetapi ini belum terlalu familiar ya di tengah-tengah kita, kecuali bagi mereka yang saged nindakno ibadah haji, saged merasakan keberkahan bulan Dzulhijjah. Beda dengan Ramadan. Ramadan menika tidak identik dengan Makkah, Madinah, tidak identik ya. Sehingga siapapun orang yang jauh dari Makkah dan Madinah, keberkahan bulan Ramadan menika masih terasa. Tapi keberkahan bulan Dzulhijjah menika mboten. Padahal Bapak Ibu, Dzulhijjah menika keberkahannya bisa jadi menurut sebagian ulama lebih besar daripada bulan Ramadan. Tapi kan dereng familiar, dereng familiar. Kenapa demikian Bapak Ibu? Ternyata kenapa kok tidak terlalu familiar? Karena barangkali orang itu kalau tidak tahu ya, biasanya namanya tidak tahu berarti tidak mungkin bisa menghargai, tidak mungkin bisa memuliakan. Tak cerita dulu Bapak Ibu. Tahun 2023 tahun 2023 waktu menikah kula teseting Abu Dhabi saat Idul Fitri hari raya menikah, enten undangan di kediaman Bapak Duta Besar ya, Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Abu Dhabi. Siapapun warga Indonesia, wabil khusus para imam-imam menikah diundang ke rumah beliau. Saya datang sama kawan saya berserta keluarga. Begitu datang menikah di tempat itu ya, di rumah itu sudah ada sekelompok orang ya. Beliau suami istri berserta anak-anaknya dengan outfit, dengan pakaian yang rodo aneh niku. Tapi anehnya aneh yang baik ya. Rodo aneh Bapak Ibu. Tamu-tamu yang lain menika pada minta foto, ya. Pada foto-foto macam-macam Bapak Ibu. Ning kula biasa-biasa kemauan. Karena belum tahu orang tadi siapa Yang lainnya itu udah minta foto, udah minta tanda tangan Bapak Ibu. Aku lagi ketemu ya biasa-biasa kemauan Bapak Ibu. Karena boten ngertos. Siapa orang ini? Nah, siapa orang ini Bapak Ibu? Ternyata orang ini, keluarga ini nek jenengan pirsa, sinten YouTuber yang terkenal di Indonesia yang pertama kali Bapak Ibu? Sinten Bu? Atta, nggih, Atta Halilintar. Bapaknya sinten? Oh, apa ibu ini? Nah, ini bapak dan ibunya beserta anak-anaknya. Berapa anaknya? Ya apa lah ibu? Hebat ini. Ini apa bapak atau apa biasanya? Usia luar biasa ya, anaknya 11. Selain atas dan anaknya Bu, yang Torek. Dan pernah nggak tahu Bu? Torek, ibu ngerti ya? Torek Halilintar. Yang ke Abu Dhabi saat itu selain Atta, ya, selain Atta semua adik-adiknya termasuk Torek, termasuk sinten niko, derek semua. Bapak ibunya juga ikut. Ning kula menika karena boten patek tahu, ya biasa-biasa kemawon. Orang nyapa gitu, buatan nih Pak. Ya teman-teman yang lain tuh udah minta foto, udah tanda tangan. Ih, udah ngopo gitu. Sebelumnya pas makan juga saya tanya dengan asistennya. Ternyata ini keluarganya Atta. Yang paling terkenal kan Atta Halilintar. Bapak ibunya juga ikut, anak-anaknya semuanya ikut kecuali Atta Halilintar. Yang nggak ikut cuma Atta karena Atta sedang ada acara di Indonesia. Lainnya ikut semuanya. Nah masuk lagi orang itu kalau nggak tahu, namanya nggak tahu ya, berarti tidak mungkin bisa memuliakan, menghormati. Ini untuk urusan dunia loh, untuk urusan dunia. Untuk urusan dunia, perkawis duniawi, orang itu kalau nggak tahu bagaimana dia akan bisa menghormati, memuliakan, karena nggak tahu Bapak Ibu.
Lu anak-anak kecil menika Bapak Ibu sing barangkali 3 tahun ke bawah menika karena nggak tahu ya apa-apa dibanting apa Bapak Ibu. Ya. Maka kalau kita HP niki sak-sake Bapak Ibu, kan ini potensi dibanting karo anak. Ada beli iPhone ngoten niku ya ping rugi Bapak. Karena anak-anak kalau punya anak kecil usia 3-2 tahun itu mesti potensi nopo-nopo dibanting Bapak Ibu. Ya. Kenapa anak kecil melakukan hal tersebut? Karena dereng mengertos sehingga tidak tahu ini berharga atau tidak, ini barang yang mulia atau tidak kan ngoten. Nah, semonten ugi kula panjenengan sami orang kalau tidak tahu betapa besarnya, betapa dahsyatnya bulan Dzulhijjah ini kok tidak mungkin bisa memuliakan karena belum tahu. Berarti yang pertama karena dereng mangertos. Karena belum tahu kewajiban kita berarti mencari tahu thalabul ilmi. Yang kedua karena mungkin barangkali sudah tahu ning barangkali dereng terbiasa. Nek Ramadan punika kenapa keberkahannya begitu terasa? Karena keberkahannya, kemuliaannya, keistimewaannya sudah kita tahu dan sudah terbiasa. Nek 10 pertama bulan Dzulhijjah menika dereng terbiasa. Waktu saya di Solo riyen ya, itu ada sebagian takmir masjid punika setelah tahu menika akhirnya mengadakan nek kula panjenengan sami nek buka bersama itu kan biasanya adanya di bulan Ramadan ya, karena terbiasanya demikian. Nah, takmir masjid salah satu takmir masjid Solo punika akhirnya mengadakan setiap 10 hari pertama bulan Dzulhijjah kalau sore ada buka bersama. Ning do puasa apa ora ya seperti buka bersama sih. Oh gitu kan Ramadan ini kan puasanya wajib. Ini 10 Dzulhijjah 1 sampai 9 ya. Itu puasanya sunah kan ngoten. Terlebih tanggal 9 mangke ya tanggal 9 Dzulhijjah ngoten. Wis penting buka bersama sih. Kemudian nanti di malam di jam 2 dini hari enten kegiatan sholat tahajud bersama, qiyamul lail bersama. Dalam rangka memuliakan dan mensyiarkan kemuliaan bulan Dzulhijjah wabil khusus 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Lah napa kemawon ta kemuliaannya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah atau bulan Dzulhijjah secara umum? Niki barangkali sampun asring kula panjenengan sami mirengi. Keutamaan yang pertama, keutamaan bulan Dzulhijjah dan khususnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang pertama dia termasuk Ashhurul Hurum. Niki sampun napa niki materi ini sampun diparingi kalian Ustaz Eko nek boten kelentu teng Masjid Al Falah napa Assalam tentang keutamaan Ashhurul Hurum. Maka kula spesifik amalan-amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kembali pada bahwa bulan Dzulhijjah punika termasuk Ashhurul Hurum yang 4. Ashhurul menika 4 bulan yang mulia, 4 bulan yang napa niku istimewa. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, satu lagi napa Bapak Ibu? Rajab. Apa Bapak Ibu bulan-bulan Hijriah Bapak Ibu? Urutannya pun apa yang pertama bulan Muharram, kemudian Safar, kemudian betul apa? Nah sekarang biar apa Bapak Ibu? Biasanya pun apalagi yang bulan Masehi Bapak Ibu. Karena gajiannya ke bulan Masehi. Tanggal 1 Januari itu apa? Januari kemudian Februari, kemudian Maret, kemudian April. Bulan ke-8 apa Bapak? Bulan berapa? Agustus. Bulan ke-12 Desember. Terus apa ini? Bulan ke-9 bulan Hijriah. Bulan apa? Gitu sih. Sesuai. Nek ngapal biar gampang ngeten Bapak Ibu nggih. Ngapalkan urutan bulan-bulan Hijriah nggih. Menghafalkan urutan bulan-bulan Dzulhijjah. Ibaratkan kita ini punya tetangga kanan dan kiri. Buat tetangga yang sebelah kanan, rumah yang sebelah kanan menika ada beberapa orang, beberapa rumah namanya Musa Rara Juju. Roro apa Rara? Ro, okay? Musa Roro Juju. Ini tetangga kita yang sebelah kanan. Yang kiri namanya Rasa Dul. Kita yang kiri apa Bu? Rasa Dul, rasanya 2 ya. Berarti yang kanan tadi ada Musa,
roro, cucu. Yang kiri ada rasa, rasa, dul. Apa artinya Musa? Muharram, sa, sofar. Ro yang pertama Rabiul awal, ro yang kedua Rabiul tsani. Ju yang pertama Jumadil awal, ju yang kedua Jumadil akhir. Sekarang yang kiri wau rasa, du, rasa, ya. Rajab, sanya Saban, ronya lagi Ramadan, sanya lagi Syawal, Dzul Qa'dah, Dzulhijjah. Ngoten nggih. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Musa, Rara, Cucu. Musa, Rara, Cucu. Musa, Rara, Cucu. Ingat Bu jenengan, Musa, Rara, Cucu. Bapak-bapak punika rasa, Dzul. Nggih. Musa, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Nama lain Rabiul Awal, Rabiul Akhir napa Bapak nek kula tiyang Jawa niku nyebutin napa? Boten sebutan lainnya Rabiul Awal, Rabiul Akhir itu napa? Mulut ba'damu. Kenapa namanya mulutnya? Maulid nggih leres. Maulud menika jane niku bahasa Arab mauludun nggih. Mauludun atau maulidun. Maulidun menika waktu kelahiran. Kelahiran sinten? Kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya maulud, ya aslalipun maulidun Nabi. Ning teng Arab boten enten istilahnya bulan Rabiul Awal diganti. Niki bulan apa? Bulan Maulud, Maulid mboten. Asli niku Maulid. Ning Arab ngomong Maulid ki ora tukang elek wis apa Maulud mboten mawon. Maulud. Enten malih bar Maulud menika bakdo Maulud. Bakdo itu artinya setelah nggih. Setelah Maulud nggih. Nah, yang napa niku bahasa yang aslinya nipun nggih menika Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Nah, wau di antara 12 bulan yang ada wau itu ada 4 bulan yang mulia. Jenengan sampun mangertos sedanten nggih menika Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, Dzulhijjah salah satu bulan yang 4 wau yang Allah muliakan. Keutamaan yang kedua Bapak Ibu disebutkan dalam Al-Qur'an. Keutamaan bulan tersebut nggih menika disebutkan dalam Al-Qur'an. Berarti kalau disebutkan dalam Al-Qur'an itu kan hanya 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama karena saking mulianya, kemungkinan yang kedua saking hinanya. Sinten contohipun Abu Lahab yang Qur'annya kula panjenengan sami sampun apal, suratipun sampun apal. Tabat yada abi lahabiw wa tab. Nek jenengi anakane aja jenengi Lahab ngoten. Bapakne jenenge Abu Lahab. Nggih. Lahab berarti bapaknya kan berarti Abu Lahab ya. Nah, itu Abu Lahab namanya ada dalam Al-Qur'an. Tapi disebutkan dalam Al-Qur'an karena saking hinanya. Ada lagi yang disebut dalam Al-Qur'an ini karena saking mulianya. Di antaranya adalah nama-nama para nabi. Nah, selain nama-nama para nabi termasuk nama-nama bulan. Nama-nama bulan sekalipun disebutkannya secara tersirat, tapi ini menunjukkan bahwasanya berarti bulan itu kalau sudah disebutkan dalam Al-Qur'an menunjukkan bulan menika sangat mulia. Sangat mulia. Ning karena tidak terlalu familiar nggih jadi disebut biasa-biasa kemawon. Jenengan nek berarti enggak ada putra napa putri napa cucu yang lahirnya punika bulan-bulan tahun niki bulan-bulan Juni. Dadi jenenge nek laki-laki enten dulnya ngoten lho nggih. Entah dul Klifli napa dul napa ngoten niku. Dul napa niku? Dul Fadli, Dul Fikar. Saya kata dul ngoten niku ya. Nanti biar teringat dia lahirnya bulan Dzulhijjah napa Dzulqa'dah. Nah, biasanya yang kita panik itu bulan-bulan Masehi apa? Januari anaknya jenenge
Januari, Februari, ya. Anaknya namanya Febri. Maret anaknya namanya Mary. April anaknya namanya ya Aprilia. Sing gampil ngoten niku lho. Nek sing Hijriah menika mboten patek familiar. Monggo untuk memfamiliarkan ya, untuk mensyiarkan, karena syiar Allah menika harus syiar Allah menika harus ya kita tampakkan ngoten nggih. Kita tampakkan dzalika wa may yu'adzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Itulah ya sya'airallah, itulah syiar-syiar Allah. Wa may yu'adzim sya'airallah, barang siapa yang mengagungkan, menampakkan keagungan syiar Allah menika, fa innaha min taqwal qulub, sesungguhnya itu bagian dari ketakwaan hati. Makanya dalam Islam menika enten banyak ibadah punika yang itu tidak tertutup tapi justru terbuka, ditampakkan ya, ditampakkan. Makanya kalau baca Quran memang ada kalanya baca Quran dengan sir pelan, ada juga dengan jahar. Termasuk sedekah juga ada kalanya dengan sir, ada kalanya dengan jahar. Yunfiquna napa niku fisarra'i wadh-dharra. Ya, sirra wa alaniyah ya, baik sedekah secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Napa malih ibadah-ibadah yang lain ya, misalipun yang sederhana punika napa niki salat jamaah nggih, salat jamaah berarti itu kan ditampakkan. Hikmahnya sangat banyak supaya di dunia ini, di bumi punika ya, masih banyak yang mengatakan la ilaha illallah ya, dan itu nampak. Makanya boleh punika napa niki maka di antara amalannya adalah takbir ya. Nanti takbirnya punika itu ada sahabat Nabi yang begitu masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, beliau mengeraskan suara takbirnya sampai diikuti sahabat-sahabat yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya dalam agama punika, dalam Islam punika enten ibadah yang mestinya kita tampakkan ya, tidak untuk sembunyi. Banyak hikmahnya ya. Tadi yang kedua keutamanya adalah bulan Dzulhijjah punika termasuk bulan ingkang disebutkan dalam Al-Qur'an sekalipun tidak secara langsung tapi secara tersirat. Keutamaan ingkang nomor 3 nggih menika amal soleh, amal kebaikan yang dilakukan di bulan Dzulhijjah, wabil khusus 10 hari pertama bulan Dzulhijjah menika langkung dicintai oleh Allah. Berarti kalau lebih dicintai oleh Allah, pahalanya lebih besar. Ada 10 yang selalu diagungkan oleh para salaf. Yang pertama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang kedua 10 hari pertama bulan Muharram. Yang ketiga 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ya. 10 hari terakhir bulan Ramadan kula panjenengan sami sampun boten asing, sudah tidak asing akan kemuliaan keistimewaan hari-hari tersebut. Makanya 10 hari terakhir biasanya pun enten iktikaf nggih, enten iktikaf. Mangke ingkang napa niku ingkang gadhahi rezeki longgar menika nggih tindak umroh nggih, tindak umroh. Apalagi napa niki malam 27 nggih. 10 hari terakhir bulan Ramadan karena diharapkan ada malam namanya Lailatul Qadar. 10 hari terakhir bulan Ramadan kalau kita boleh mengatakan itu identik dengan sejarahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 10 hari pertama bulan Muharram, yang kedua tadi ya 10 yang dimuliakan, yang kedua adalah 10 hari pertama bulan Muharram. Ini tapi kemuliaannya masih kalah dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan dan juga 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tapi 10 hari pertama bulan Muharram menika juga termasuk hari-hari yang mulia. Makanya ada puasa namanya puasa apa Bapak Ibu? Asyura. Puasa yang dilakukan pada tanggal 10 Syura ya, Syura. Syura menika bulan Muharram.
Nek tiang jelek kelar Muharram niku kan sura ngoten nggih. Sura, sasi sura ngoten nggih. Nah, sura niku asalipun menika untuk menunjukkan tanggal 10 Muharram niku. 10 itu bahasanya Asyir, Asyura. Nek ndak nggo mai kangelan kok sura ngoten mawon. Ya nek diurut-urut iki jadi wong riyen iki pinter-pinter nggih. Untuk mensiarkan kemuliaan tanggal 10 Muharram, maka nyebutnya wulan Muharram menika mboten Muharram, tapi sura, sasi sura. Lah sura menika dari kata Asyura wau ya. Tanggal 10 Muharram itu kita diperintahkan untuk puasa ya. Puasa namanya puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Itu kalau boleh kita katakan itu historinya adalah Nabi Musa ya. Beliau diselamatkan dari kejaran Bani Israel tanggal 10 Muharram utawi 10 Syawal Bapak Ibu ya. Nah, tanggal 10 hari terakhir bulan Ramadan identik dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. 10 hari pertama identik dengan Nabi Musa. Nah, sekarang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah identik dengan Nabi sinten Bapak Ibu? Nah, Nabi Ibrahim. Apa keutamaannya ngendikanipun Kanjeng Nabi ngeten? Ini yang titik pentingnya di sini Bapak Ibu. Ngendikanipun Kanjeng Nabi, "Ma min ayyamin al-a'malu fihinna atau al-amalu sholihu fiha ahabbu ilallahi ta'ala min hadhil ayyamil ashr." Ma min ayamin, tidak ada hari-hari, al-amalu sholihu, yang amal soleh fihinna atau fihinna riwayat yang lain, yang dikerjakan, amal soleh yang dikerjakan di dalam hari-hari tersebut, ahabbu ilallahi ta'ala, lebih Allah cintai. Riwayat yang lain, a'dhamu ajran, amal soleh yang pahalanya lebih besar, melainkan amal soleh yang dilakukan min hadhil ayyamil ashr, yang dilakukan pada tanggal 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Berarti amal napa kemawon, amal soleh napa kemawon yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah menika lebih Allah cintai, berarti pahalanya lebih besar. Para sahabat tanya, walal jihadu fi sabilillah, wahai Rasulullah, tidak juga jihad wahai Rasulullah? Kata Nabi, walal jihadu fi sabilillah. Amal soleh 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ketika dipun Kanjeng Nabi mengalahkan pahala jihad. Jihad niku napa? Riyen ya, sekarang sudah tidak, masanya tidak perang, tapi riyen di masa Nabi niku masa-masa perang. Masa-masa perang menika itu perintah yang paling berat nggih menika perang. Karena perang itu selain harus mengorbankan harta juga mengorbankan jiwa. Kita ini biasanya kalau amal tertentu biasanya mengorbankan salah satunya. Mungkin hartanya, berarti sedekah, infak, haji, macam-macam, atau mungkin jiwanya, atau sebagian kecil dari jiwa kita, misalipun sholat itu mengorbankan jiwa. Kan waktunya kita terpotong kan gara-gara sholat. Makanya itu ada perusahaan itu Bapak Ibu, perusahaan itu yang sampai rela rugi sekian miliar karena harus mengizinkan karyawannya untuk sholat Jumat. Sholat Jumat itu kan minimal satu jam lah, 1 jam berhenti produksi itu untuk perusahaan tertentu bisa rugi sekian miliar kan ya. Berarti kan orang sholat itu berarti mengorbankan sebagian kecil dari jiwanya, tapi tidak dengan hartanya. Nah, kita ini biasanya amal-amal ini Bapak Ibu itu biasanya berkorban. Yang kita korbankan sebagian harta kita dan sebagian jiwa kita. Tapi kalau berperang di jalan Allah, itu yang dikorbankan selain hartanya juga jiwanya. Maka berperang di jalan Allah punika pahalanya sangat besar. Sampai-sampai para sahabat bertanya, wahai Nabi, adakah amalan yang bisa menyamai pahala jihad? Kata Nabi, la tastati'una, kalian tidak akan pernah bisa menyamai melakukan amalan yang pahalanya dapat mengalahkan pahala jihad. Para sahabat tanya lagi, wahai Rasulullah, ini sahabat ini tanya lagi ya rada patengan apa bae? Ora patek yakin ngoten. Masih ora patek yakin untuk meyakinkan ngoten.
untuk meyakinkan, wahai Rasulullah, ada enggak amal yang setara dengan jihad? Rasulullah pun jawab kan ini, enggak ada. Siapa yang tangglap malih Bapak Ibu ini? Ada enggak wahai Nabi amalan yang dapat pahalanya menyamai pahala jihad? Kata Nabi, enggak ada. Kecuali kalian, kata Nabi, kecuali kalian puasa sepanjang hari tidak pernah berbuka. Kalian juga sholat sepanjang malam, sepanjang siang tidak pernah berhenti. Itu baru bisa menyamai pahala jihad. Lah sinten kula panjenengan sampe ingkang giat puasa sepanjang hari boten ngunjuk boten dahar. Enten sing giat boten Bapak Ibu? Boten ya. Yang sholat sepanjang malam, sepanjang siang enten apa boten? Boten. Kenapa? Karena saking beratnya kalau kita melakukan amal tersebut. Berarti kalau andekan ada orang, andekan ada syariat nggih. Andekan ada syariat yang mengajarkan untuk puasa selama-lamanya, sholat selama-lamanya, pahalanya sangat besar. Kata Nabi, pahala jihad baru bisa disamai dengan pahala tadi, sholat sepanjang masa, puasa juga sepanjang waktu. Nah Bapak Ibu, tapi ada amalan tadi ya, berarti tadi menunjukkan akan kebesaran pahala jihad. Tapi ada amalan itu yang nanti lebih besar pahalanya daripada jihad. Amal napa niku? Amal yang dikerjakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ngerti nggih? Amal soleh yang dikerjakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah melebihi pahala berjihad fisabilillah. Kan luar biasa toh Bapak Ibu nggih. Ini saya nukilkan perkataan para ulama. Kok ngoten niku nggih? Ngendikanipun sahabat Imam Malik nggih. Sahabat apa tabi'in menika? Ngendikanipun seorang salaf, beliau ngendika ngeten. 1 hari di bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kullu yaumin bi alfi yaum. 1 hari itu setara dengan 1000 hari. Berarti kalau kita beramal di hari itu sama dengan beramal 1000 hari. Sholat maghrib pada saat 10 hari pertama bulan Dzulhijjah setara dengan sholat maghrib selama 1000 hari. Sholat berjamaah ya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, sholat jamaahnya 1 hari sama dengan sholat berjamaah selama 1000 hari, 1000 kali Bapak Ibu. Bahkan beliau ngendika wa yaumu arafata bi asyrati alafi yaumin. Beliau ngendika dan di hari Arafah berarti tanggal 9 Dzulhijjah itu setara dengan 10.000 hari. 1 hari setara dengan 10.000 hari. Enten malih ngendikanipun Nabi ngeten nggih. Ngendikanipun Nabi annal amala fi yaumin minal ayyamil asyar kaqadri ghazwati fi sabilillah yusamu naharuha wa yuhrasu lailuha. Beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu setara dengan ghazwati fi sabilillah, berperang di jalan Allah dalam kondisi di siang harinya dia puasa, di malam harinya dia berjaga-jaga. Jadi di antara di antara niki Bapak Ibu, di antara tantangan yang terberat dalam berperang fisabilillah adalah satu ya. Dulu itu ada sahabat tuh yang berperang dalam kondisi sedang puasa, sedang puasa. Latihan militer kok sedang puasa. Nah biasanya pun kan buatan patek tenagana, buatan patek full kan ngoten. Kok ngelawan musuh? Berarti ini sangat berat. Karena sangat berat berarti pahalanya sangat besar. Di malam hari begitu perang selesai di siang hari, malam hari belum selesai. Kan mending-mending ya, siang hari selesai perang, malamnya sakit tidur. Malamnya ini masih jaga ya, jaga malam, masih jaga malam. Siang harinya puasa melawan musuh, siang harinya malam harinya jaga. Berarti ini pekerjaan amalan yang sangat berat. Kata Nabi, amal yang dikerjakan
di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sama dengan orang yang berperang di jalan Allah, siang harinya puasa, malam harinya berjaga-jaga. Berarti amal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah menika menunjukkan sangat-sangat besar pahalanya. Sangat besar pahalanya. Terlebih lagi nanti di hari Arafah, terlebih lagi nanti di hari Arafah menika hari yang sangat mulia. Terlebih lagi nanti adalah di hari Nahr, ya. Jadi di antara keutamaan yang keempat adalah ada hari Arafah yang merupakan hari di mana Allah paling banyak membebaskan hamba-hambanya dari siksa neraka. Terlebih malih yang kelima adalah hari Nahr. Utawi hari Nahr menika berarti hari raya Idul Adha. Afdhalul ayami indallahi ta'ala yauman nahr. Hari yang paling mulia di sisi Allah adalah hari Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah, Bapak Ibu. Nah, mana yang lebih mulia? Kata ulamanya tadi. Yang lebih mulia adalah tadi, ya, apakah 10 hari terakhir bulan Ramadan, ataukah 10 hari pertama bulan Muharram, ataukah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Ngendinganipun para ulama, yang paling mulia adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Alasannya sederhana, karena semua amal kebajikan wabil khusus rukun Islam, ya, rukun Islam punika yang 5 itu terkumpul pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Haji enten ing bulan Ramadan, mboten Bapak Ibu, bulan Ramadan boten enten, ya. Mungkin di bulan Ramadan ya ada zakat, ada sedekah macam-macam, ya, ada sholat, ada macam-macam. Tetapi di bulan Ramadan boten enten haji. Haji hanya di bulan Dzulhijjah, ya. Maka kalau ada yang mengusulkan, kan enten gitu, yang pikirannya sing rada sesat menika mengusulkan haji ki mbok ya rasa bulan Dzulhijjah, ya, atau diganti bulan Muharram atau bulan apa. Mboten saged Bapak Ibu. Haji itu ibadah yang terikat dengan waktu, ya, waktunya hanya di bulan Dzulhijjah. Kan biar ndak antri, haji ini kan saged digilir to Bapak Ibu, ya. Kloter pertama bulan Dzulhijjah, kloter kedua bulan Muharram. Enak ngoten niku Bapak Ibu. Nanti semuanya bisa haji. Rasa nunggu 30 tahun yang reguler. Karena berarti setiap bulan ada pemberangkatan haji. Ning mboten ngoten niku, wong haji menika ibadah yang terikat dengan waktu, ya, terikat dengan waktu. Wis berarti di antara 10 tiga tadi yang paling mulia adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah karena terkumpul semua jenis amal ibadah. Lah amalan apa saja yang perlu kita lakukan Bapak Ibu? Amalan apa kemauan? Yang pertama ngendikanipun Kanjeng Nabi, fa'akthiru fihinna at-tahlil wa takbir wa tahmid. Maka di hari-hari tersebut perbanyak kalimat tahlil, takbir dan tahmid, ya. Berarti perbanyak kalimat zikir. Wabil khusus tahlil, takbir, tahmid utawi urutanipun takbir, tahlil, tahmid. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Ini juga harus diluruskan, ya, bukan walillah ilham. Ini maca biasanya cacah cilik walillahil hamd. Itu beda maknanya nggih. Walillahil hamd. Nggih, sing ngene itu ya bagus. Walillahil hamd, ya. Walillahil hamd, bukan walillahil hamd. Allah punya ilham itu artinya, tapi yang benar walillahil hamd, milik Allah pujian. Takbir Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau sudah Allahu akbar Bapak Ibu, apa makna dari Allahu akbar? Kalau sudah Allahu akbar berarti tidak ada yang besar kecuali Allah. Selain Allah berarti kecil. Berarti manusia itu kecil. Manusia tidak ada apa-apanya. La haula wala quwata illa billah. Wis buktinipun kathah. Wis tak sampaikan satu kemauan. Ada seorang nabi yang hebat, yang luar biasa. Naminipun Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman itu nabi yang sangat kehebatannya sangat luar biasa. Kekayaannya nggih sangat kathah, ya. Di antara kehebatannya ini bukan untuk ditiru, ya. Beliau menika punya istri jumlahnya kurang lebih 99. Riwayat yang lain 90,
nggih, istrinipun. Ning Nabi Sulaiman, nek Pak Sulaiman ya utuh nggih. Nabi Sulaiman menika istrinipun sampai 90, riwayat yang lain 70, riwayat yang lain 99. Nah, beliau pernah bersumpah di malam hari, di siang hari, saya malam ini akan menggilir semua istri saya yang jumlahnya 99 tadi, tapi niatnya supaya setiap istri menika, setiap satu orang istri melahirkan anak yang kelak akan berjuang fisabilillah. Berarti beliau punya niat, saya malam ini akan menggilir semua istri, jumlahnya 90. Yang 90 Pak. Itu Nabi Sulaiman. 90 lho Pak, ya. Nabi Sulaiman. Kalau panjenengan Nabi 90 ya kuat, wis ora kuat nih, ora kuat. Ora cocok dadi Nabi Sulaiman. Wis kita ini ya nabi yang istrinya satu, nggih. Nah, Nabi Sulaiman itu berjanji malam hari akan menggilir semua istrinya. Nanti dengan niat setiap satu istri akan melahirkan sosok seorang pahlawan. Ning beliau menika lupa mengucapkan insya Allah. Nah ini insya Allah ini penting ternyata, lupa mengucapkan insya Allah. Sudah diingatkan oleh malaikat, tapi ternyata namanya Nabi Sulaiman menika kan nggak ada banyak nih, nggak ada banyak urusan. Beliau menika punya tentaranya banyak, punya kuda jumlahnya 20.000 lebih, jadi banyak urusan banyak urusan sampai lupa mengucapkan insya Allah. Ternyata setelah beberapa saat kemudian dari 99 istri tadi yang hamil hanya satu. Ketika melahirkan ternyata anaknya boten sempurna, hanya separuh. Ini separuh ini boten sambayangkan separuh ngisor dhuwur kok samping kanan kiri boten sambayangkan. Intinya riwayatnya anak yang lahir hanya separuh, yang mungkin separuh hanya kanan kiri, gini atas bawah karena mungkin separuh ing sirah tok, isi kiri tok mungkin. Mungkin separuh itu ada separuh hanya punya kaki satu, punya tangan satu, kepalanya tetap satu, orang kepala separuh. Tapi riwayatnya demikian. Nah, itu semua Bapak Ibu kata Nabi itu gara-gara lupa mengucapkan insya Allah. Berarti insya Allah ini sangat penting Bapak Ibu. Ting nopo kemau nggih, jenengan ndamel rencana napa kemawon, baik untuk pribadi maupun untuk keluarga maupun untuk usahanya maupun untuk napa kemawon, jangan lupa selipkan kata-kata insya Allah nggih. Insya Allah bulan Mei Juni musim kemarau. Ning dolali ngucapkan insya Allah nggih. Ya jadinya prediksinya kan gampang. Ini Mei, ini sudah bulan kemarau tapi basah. Ngendinganipun kata ini katanya, kata BMKG ini sudah masuk musim kemarau tapi kemarau basah. Lo tau dong musim kemarau kan kering tuh Bapak. Kok eneng musim kemarau tapi basah. Jadi kan bahasa lainnya ini musim kemarau tapi masih hujan. Ya lucu tuh Bapak Ibu. Musim kemarau tandanya tidak ada hujan. Berarti tinggal ngomong saja ini sesungguhnya masih musim hujan. Nah, kenapa kok orang itu bisa seperti itu? Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Orang bisa memprediksi pakai ilmu apapun, pakai teknologi kemauan, silahkan sangat memprediksi itu baik, ya. Tapi ingat bahwasanya ada ilmu yang lebih tinggi, lebih canggih daripada ilmunya manusia, yaitu ilmunya Allah. Kalau sudah ilmunya Allah itu mampu mengalahkan semua teori manusia. Itu namanya Allahu Akbar. Sama dengan Nabi Sulaiman tadi, ya. Mungkin beliau kuat, nabi yang kuat, yang hebat, ya. Bisa saja ya 99 istri tadi bisa hamil semuanya. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, mungkin hanya gara-gara perkara yang sepele kemauan, ternyata juga tidak bisa mencapai apa yang dia inginkan. Padahal sebabnya hanya perkara yang remeh-temeh, lupa baca insya Allah. Maka Bapak Ibu, kenapa kok semua ini bisa terjadi? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar, tidak ada yang lebih besar dari keagungan Allah. Perbanyak takbir, perbanyak tahlil. Terakhir saya menyampaikan tentang keutamaan kalimat tahlil. Ini kabar gembira untuk kula panjenengan sami. Ini hadisnya sahih, Nanti ketika di padang mahsyar ada seseorang punika yang diadili oleh Allah. Ketika diadili, orang ini ditampakkan 99 pokoknya ini juli akeh sing sanglung songo ngoten Bapak. 99 catatan utawi lembaran amal keburukan. Setiap satu lembar
lebarnya, luasnya, panjangnya sejauh mata memandang. Enten lembaran nggih. Lembaran itu luasnya, panjangnya sejauh mata memandang. Berarti nek semanten iki jeh kurang gede boten kok. Kurang gede. Oh, berarti kok ini kan kan ngerti ya, se-Indonesia barangkali sejauh mata memandang. Lembaran itu isinya apa? Catatan amal keburukan, kemaksiatan. Kamu kok cacai enten pinten tau? 99. Setiap satu lembar itu luasnya sejauh mata memandang. Ini orang ini berarti betul-betul pendosa. Ini dosa kok jangan dianggap dosa itu hanya mencuri, ini mboten loh. Nanti dosa itu banyak yang sehari-hari barangkali kita lakukan tapi mboten terasa. Baik dosa mata, dosa telinga, dosa lisan dan seterusnya. Kembali ke tadi, orang ini ketika ditanya oleh Allah, wahai fulan, kamu mengingkari tidak bahwa kesalahanmu sebanyak ini? Setiap satu lembar dibacakan kesalahannya, dia ditanya, kamu mengingkari tidak? Dia menjawab, saya tidak mengingkari. Dibuka lagi, kamu mengingkari enggak? Tidak mengingkari. Sampai terakhir 99, dia tidak mengingkari semua dosa-dosanya. Tapi Allah kemudian punya satu lembar lagi. Oke. Tadi kan 99. Allah punya 99. Punya satu lembar lagi Bapak Ibu. Lembarannya cilik. Oke. Lembarannya kecil. Enggak disebutkan seberapa kecil, intinya kecil. Karena isinya cuma hitungan kita cuma perkataan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Orang tadi Bapak Ibu sing lembaran sing kanan nggih, catatan ini namun gadai amalan pernah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika ditimbang Bapak Ibu amal keburukan yang 99 tadi, tapi ingat ini bukan dosa yang kaitannya dengan sesama manusia. Kalau sesama manusia harus minta maaf dulu, pernah kita sampaikan ya. Ini dosa dengan Allah ya. 99 lembar catatan amal keburukan ditimbang. Satu lembar ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ditimbang. Mana yang lebih berat Bapak Ibu? Nah, ternyata yang lebih berat adalah yang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Para ulama kemudian memberikan ini namanya kartu sakti. Wis nek teng Jawa Tengah enten kartu napa wis kula boten tetos nggih. Di Jakarta enten kok enten kartu napa niku enten nggih. Kartu sakti ini kok banyak Bapak Ibu. Ini namanya kartu sakti, isinya kalimat tauhid, isinya kalimat tahlil la ilaha illallah, mampu mengalahkan timbangannya tadi ya, keburukan yang jumlahnya 99 lembar. Setiap satu lembar ya itu luasnya sejauh mata memandang. Begitu dahsyatnya kalimat syahadat, begitu dahsyatnya kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu kita lakukan di saat 10 hari pertama bulan Insya Allah Bapak Ibu, insya Allah kula panjenengan sami sak mangke, tapi kita mengucapnya dengan penuh kesadaran, dengan penuh tadabur, dengan penuh pemaknaan bahwasanya di dunia ini tidak ada yang besar kecuali Allah. Tidak ada pangkat apapun yang lebih tinggi daripada Allah. Tidak ada kekayaan apapun yang lebih besar daripada kekayaannya Allah. Kita ini bukan siapa-siapa, kita ini tidak punya apa-apa. Sesungguhnya apa yang kita miliki hanya titipan. Termasuk menganggap orang lain juga demikian. Orang lain itu semuanya sama. Yang besar adalah Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan, tidak ada ilah yang besar, yang agung, yang mulia kecuali Allah. Insya Allah ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan kesadaran, dengan penuh pemikiran ya, dengan penuh tadabbur, insya Allah pikantuk pahala yang tadi ya, dapat menghapus dosa-dosa kita yang telah berlalu. Yang kedua dan setelah namun kita bacakan Bapak Ibu, yang kedua puasa ya, puasa tanggal 1 sampai tanggal 9. Nek boten mampu mangke intinya tanggal 9 puasa Arafah. Nek tanggal 8 pripun? Ya, tanggal 8 menjadi perselisihan di kalangan ulama. Ada yang mengatakan hadisnya dhaif, ada yang mengatakan hadisnya bisa diamalkan. Tapi kalau ingin mengamalkan tanggal 8 namanya hari Tarwiyah, ya hari Tarwiyah. Sejarahnya ada kenapa nama hari Tarwiyah. Itu intinya pun nek ingin mengamalkan berarti tidak apa-apa mengamalkan hadis secara umum.
puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau 8-9 saja juga boleh. Tanggal 1 sampai dan tanggal 9 saja juga boleh. Atau kalau tidak puasa Senin Kamis yang bertepatan dengan 1 sampai 9 Dzulhijjah. Wabil khusus tanggal 9. Amal yang ketiga berdoa wabil khusus pada hari Arafah. Afdhalud doa yaumi Arafah. Doa yang paling afdol nggih menika doa pada hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Tidak harus di padang Arafah, tapi barangkali ya di Masjid Al-Falah. Atau Bapak Ibu ya. Tidak harus di padang Arafah, tapi cukup di Masjid Al-Falah. Ini enten Masjid Arafah yang jenengan boleh ini ya. Ini buat enten betul loh. Masjid Arafah ngoten. Enggak harus di padang Arafah, tapi bisa di Masjid Arafah atau Masjid Al-Falah. Insyaallah sami sama-sama doanya menjadi doa yang terbaik. Yang keempat amalannya adalah kurban. Yang kelima amalannya adalah semua jenis amal soleh, termasuk baca Quran, termasuk sedekah. Ya, baca Quran itu Bapak Ibu pahalanya sangat banyak. Ketika dipun Kanjeng Nabi, setiap satu huruf itu pahalanya 10. Kamangka kula panjenengan sami maos qul huwallahu ahad. Qul 2 huruf, huwa 2 lagi 4, Allahu minimal 2 huruf 6, ahad 3 ya, berarti minimal 9. Minimal baca qul huwallahu ahad minimal dapat 90. Padahal hanya berapa menit, enggak sampai 1 menit, mungkin hanya berapa detik itu dapat pahala 90 kalau hari-hari biasa. Tapi kalau dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu pahalanya lebih besar. Wallahu taala alam bisawab. Kesimpulannya Bapak Ibu, bulan Dzulhijjah bulan yang mulia karena dia termasuk Asyhurul Hurum, disebutkan dalam Al-Qur'an. Amal solehnya lebih dicintai, lebih besar pahalanya. Yang ketiga ada hari namanya hari Arafah, hari yang paling mulia. Ada hari namanya hari Nahar, termasuk juga hari yang paling agung di sisi Allah. Amalannya apa Kemon? Yang pertama, perbanyak takbir. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kapan? Dimanapun, kapanpun. Nanti kalau sudah tanggal 10 sampai 13 Hijriah ya, utawi hari tasyrik, takbirnya diganti hanya ketika setelah sholat, namanya takbir muqayyad ya. Kemudian amalannya apa lagi? Puasa. Wabil khusus tanggal 9 Dzulhijjah, ini pun puasa Arafah. Kemudian amalannya berkorban. Kemudian yang selanjutnya amalnya seluruh amal soleh, baik baca Quran, sholat, sedekah dan lain-lain. Mudah-mudahan kula panjenengan sami pikantuk hidayah saking Allah Subhanahu wa taala, pikantuk inayah saking Allah Subhanahu wa taala, maunah pertolongan saking Allah Subhanahu wa taala, sehingga mampu memaksimalkan keberkahan bulan Dzulhijjah, wabil khusus 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. PR niku napa Bapak Ibu? Musa, Roro, Cucu. Yang kiri rasa dul wis pun apal Bapak Ibu nggih. Musa, Roro, Cucu. Yang kiri rasa dul. Semoga kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.